naluriyah, yakni di mana manusia pasti mengalaminya, yaitu di mana dia lelah dalam beribadah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, fisiknya lemah. Ya, demikianlah yang kita rasakan jamaah sekalian. Yakni di mana kita merasa capek dalam beribadah. Seperti misalnya kita membaca Al-Quran. Sanggup nggak kita baca Al-Quran dari ibadah subuh sampai zuhur? Sanggup nggak? Nggak sanggup. Ya, baru sejam mata udah kedip-kedip terus. Udah nyeduh kopi masih aja. Ya, bawaannya mau tidur. Apalagi kita penyakit gula, jam 8 udah apa itu? Udah ngantuk. Tambah lagi sarapannya nasi uduk kayak santan. Tabi'i. Kajian, sanggup gak kita kajian sampai jam 6 maghrib? Sanggup gak jemaah? Enggak sanggup. Karena kita lemah. Ya, baru 1 jam aja udah selonjoran, ya kan? Iya. 2 jam senderan. 3 jam kesemutan. Asam uratnya kambuh. Ya, demikianlah jamaah sekalian. Artinya futur seperti ini tidak tercela. Manusiawi. Ya, manusiawi jamaah sekalian. Justru kita jangan dipaksain kalau kayak begini. Kalau kita paksain, jenuh larinya. Kalau udah jenuh, bosen. Sementara Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tatkala kita mengerjakan ibadah, jadikan ibadah itu adalah kenikmatan atau kita butuh terhadap ibadah tersebut. Sekali lagi, ya, jadi jangan jadikan ibadah itu beban buat kita. Tapi kita berusaha bagaimana agar ibadah yang kita lakukan itu menjadi kebutuhan. Kalau ibadah menjadi kebutuhan, maka kita yang butuh kepada ibadah tersebut. Namun seorang itu merasakan butuh dalam ibadah tidak secara langsung. Dia harus melewati tahapan-tahapan yang berat. Tahapan yang paling berat adalah berjuang melawan hawa nafsunya. Berjuang untuk menomorduakan urusan-urusan dunianya. Jadi memaksakan diri sendiri. Makanya Nabi mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu li taatillah. Mujahid sejati adalah yang melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk menghadiri kajian seperti ini jamaah sekalian, butuh perjuangan. Jam segini waktunya ngapain? Tuh kan, tidur. Tahu udah ada yang ngantuk belum nih? Waktunya tidur jam segini, habis makan, ya, warak, tidur. Perjuangan. Bangun malam berat. Sedekah untuk biasain 2 juta potong 100.000 sedekah berat. Makanya sedekah itu dikatakan burhanun, bukti benarnya cinta dia kepada Allah. Setelah kita melewati tahapan ini, yang kedua, kita akan merasa nikmat. Iya. Makanya ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana supaya saya itu rajin ibadah? Ada nggak doanya? Ada doanya apa? Allahumma paksakan. Udah paksain diri kita. Percuma kita pasang alarm 3 HP ya mas kalian. Pengen bangun jam 3. Alarm kita, alarm istri, sama lagi tambah apa? Jam beker gitu kan. Kalau dia nggak paksain untuk bangun, gak bakal bangun. Iya. Nah kalau kita sudah lewati
seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, subhanallah, lambat laun akan menjadi kebutuhan. Inilah puncaknya jamaah sekalian, di mana dia setiap aktivitas yang dia lakukan, dia menunggu sholat. Ya, pernah nggak kita ngalami seperti ini? Artinya menantikan waktu sholat. Kapan ya sholat tiba? Bukan malah selesai sholat, alhamdulillah udah sholat tenang. Kebanyakan kita seperti itu kan, udah sholat tenang gitu kan. Lihat Nabi SAW justru dengan sholat dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan indah pandanganku di dalam sholat. Ya, tanda seseorang sudah membutuhkan yang namanya ibadah ketika dia tinggalkan, dia merasa menyesal jamaah sekalian. Kenapa ya saya nggak sholat berjamaah? Kenapa ya saya nggak hadir kajian? Ketinggalan faedah-faedah. Tuh jamaah sekalian, orang yang hatinya masih bersih. Ya, jadi kalau memang kita ingin nikmat dalam ibadah, maka langkah yang pertama kita jangan terlalu ngoyo ya. Jangan terlalu memaksakan diri kita, karena diri kita lemah. Kalau lagi semangat ibadah, jangan langsung terus-terusan. Kalau lagi semangat kajian, jangan kita terus-terusan kajian. Maksudnya setiap hari sampai 5 kali, 4 kali, pasti dia akan mendapati rasa lelah jamaah sekalian. Nah, yang penting rutin, istiqomah, itulah yang terpenting. Terbiasa. Iya. Jadi ini yang pertama. Ya, futur apa? Tabi'i, di mana ada saatnya kita capek dalam ibadah. Namun nasihat para ulama, kalau kita capek dalam satu ibadah, maka pindahlah kepada ibadah yang lain. Sebagai contoh, kita jenuh, ngantuk baca Al-Quran, maka pindah dengan cara kita dengerin murotal. Karena semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran ibadah, hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Mempelajari Al-Quran, nulis Al-Quran, dengerin kajian, baca Al-Quran, ya, dengerin Al-Quran, itu semua adalah ibadah jamaah sekalian. Ya, jadi tatkala kita capek, ya udah dengerin Al-Quran. Tapi ingat, jangan jadikan dengerin murotal sebagai penghantar tidur. Bilang tidur dengerin murotal, tidur pulas ngorok lagi. Ya, kasihan yang ngaji, kayak dengerin ya kan. Kalau ngantuk matiin. Ya. Jadi jangan jadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Sama saja kita merendahkan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran itu disetel, tujuannya untuk didengarkan. Maka termasuk kesalahan, ya, membunyikan murotal Al-Quran pakai speaker luar. Kenapa? Karena khawatir banyak orang yang tidak mendengarkannya. Ya, dibunyikan ayat Al-Quran, tapi ada yang sibuk main game, ya, dan yang lainnya. Nah, yang kedua inilah futur yang berbahaya. Futur yang dia semakin jauh, ya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sampaikan. Sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya di majelis-majelis ilmu. Tidak merasa berdosa lagi dalam melakukan kemaksiatan. Ya, makanya para ulama menyebutkan tanda-tanda futur. Ada 2 untuk mendeteksi kita itu sudah kena penyakit futur atau belum. Ya, sebagaimana kalau kita terkena penyakit jasmani, ada alat pendeteksinya. Kalau orang misalnya uring-uringan, apa uring-uringan bahasa sini ya? Uring bahasa Betawi ya.
pusing ya kan, emosian mulu, pala berat, biasanya terdeteksi berarti tidak kena apa itu? Darah tinggi ya. Artinya penyakit jasmani kita bisa mendeteksi. Nah, demikian pula futur, kita harus mendeteksi. Kalau memang kita sudah kena, kita berusaha untuk mengobatinya. Karena kalau dibiarkan akan menjadi penyakit kronis. Kalau sudah kronis, susah nyembuhinnya. Jadi langkah awal kita harus segera mencegahnya. Yang pertama adalah tanda orang terkena penyakit futur, hatinya mengeras. Hatinya menjadi keras. Apa maksudnya hatinya itu keras? Sulit terenyuh, sulit meneteskan air mata ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak pernah meneteskan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bergeming ketika disampaikan tentang neraka, tentang surga. Ya. Tidak pernah masuk nasihat-nasihat pada dirinya. Masuk kuping kanan, mentah lagi, keluar lagi. Ya. Jadi kajian itu hanya sebatas wisata rohani. Ya. Daripada di rumah enggak ngapa-ngapain, mendingan kajian dah. Kajian dengerin, tapi dia enggak amalkan. Jadi enggak terenyuh jamaah sekalian. Ya. Maka orang seperti ini adalah indikasi dia terkena penyakit apa? Futur. Berat. Ya. Makanya Utsman mengatakan lau tahurat qulubukum ma syaba'tu min kalami rabbikum. Seandainya hatimu itu bersih, niscaya engkau tidak akan pernah merasa puas dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda futur adalah di mana dia merasa berat di dalam melaksanakan ibadah. Ogah-ogahan, berat mengerjakan sholat berjamaah, berat menghadiri majelis ilmu, ya, pokoknya berat ibadah. Dan juga selalu menunda-nunda kebaikan. Inilah yang disebut dengan at-taswif, menunda-nunda kebaikan. Ya, nanti aja. Itu namanya penyakit apa? Taswif. Nanti aja sedekahnya, nanti aja sholat malamnya, nanti aja semangat kajiannya kalau sudah pensiun. Kadang ada orang kayak begitu. Semangat ibadahnya pas sudah apa? Pensiun. Naam, dia sudah pensiun, tetapi karena udah nggak pegang duit banyak, akhirnya kenapa? Stroke jamaah sekalian. Kalau sudah stroke bisa ke masjid? Nggak bisa. Ini dua tanda yang disebut oleh para ulama untuk mendeteksi penyakit futur pada diri kita. Nah, kemudian poin berikutnya adalah sebab-sebab futur. Ya. Kenapa tanda-tanda ini bisa muncul pada diri kita? Karena setiap penyakit biasanya ada sebabnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan penyakit kecuali ada sebabnya. Karena sudah menjadi sunnatullah, ada sebab, ada musabab. Nah, demikian pula futur. Seperti penyakit diabetes, berarti dia kebanyakan makan apa jemaah? Gula. Hipertensi, kebanyakan makan apa? Garam. Makanya orang yang punya diabetes udah jadi pabrik gula dia itu. Pabrik gula pabrik garam gitu. Nah demikian pula futur. Sebab-sebabnya yang pertama adalah meremehkan maksiat. Nah, menganggap remeh perbuatan dosa. Hal ini bertentangan
dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innal mu'min yara dzunuba ka'annahu qa'idun tahtal jabal yushiku ay yaqa fihi. Seorang mukmin ketika dia melakukan kemaksiatan, maka dia menganggap seakan-akan dia duduk di bawah gunung itu akan jatuh ke arahnya. yakni dia merasa besar perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia tidak memandang dosa yang dia lakukan, mau kecil maupun besar, tapi yang dia lihat adalah kepada siapa dia berbuat salah. Berbeda orang fajir, kata Nabi. Orang fajir kalau dia melakukan kemaksiatan, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia hanya kibas begitu saja. Yakni merasa biasa aja jamaah sekalian. Ya, sekali lagi, ini sebab yang berbahaya. Yakni dia merasa tidak apa-apa, kayak gak punya salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sholat biasa aja. Ya, dia melakukan praktek-praktek riba biasa aja jemaah sekalian. Nauzubillah, ini bahaya jemaah. Ini tanda hati sudah kena futur ini. Ya, makanya masih mending dia melakukan kemaksiatan, dia merasa kalau dia bersalah, daripada dia melakukan kemaksiatan dia tidak merasa bersalah. Ini yang berbahaya. Ngambil duit rakyat, korupsi, dia anggap biasa saja, dengan beralasan atasan juga pada korupsi. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita merasa seperti itu jamaah sekalian. Kenapa? Karena ketika kita masih merasa berdosa, ketika melakukan kemaksiatan, itu tanda hati kita masih bersih. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan maksiat dan kita tidak merasa berdosa, itu tanda hati kita sudah terkena penyakit. Ya, karena kedua hal ini, yakni ketaatan dan kemaksiatan, masing-masing memiliki kenikmatan. Orang yang sudah terbiasa melakukan ibadah, maka dia akan merasa nikmat. Sebaliknya juga, orang yang sering melakukan kemaksiatan, maka dia juga akan merasakan apa? Nikmat. Tapi ingat, kedua nikmat ini tidak mungkin bersatu. Kedua nikmat ini tidak mungkin bersatu. Orang yang terbiasa melakukan ketaatan, terus dia melakukan kemaksiatan, pasti dirinya itu merasa gak enak. Perempuan misalnya, yang biasa pakai cadar, yang biasa pakai jilbab, qadarullah, ternyata ada laki-laki lewat ngelihat rambut dia, ngelihat dia gak pakai jilbab. Biasanya orang tersebut akan merasa apa? Malu, bersalah. Ya, kenapa? Karena dia terbiasa melakukan ketaatan. Orang yang terbiasa ngaji, setiap perjalanan yang dia setel adalah murotal Al-Quran, ternyata tiba-tiba anaknya muter-muter tuh channelnya, yang dia dengar dangdutan. Pasti orang yang sudah merasakan nikmat dengan Al-Quran, matiin gak tuh? Gak nyaman kupingnya, gak jemaah? Iya, gak nyaman. Kita yang sudah lama gak dengerin musik, karena kita dengerin murotal, dengerin musik lagi kayaknya gak boleh itu, maksiat seperti itu jemaah. Bersyukur kalau kita masih ada rasa seperti itu. Iya.
Nah, demikian pula maksiat. Orang yang sudah terbiasa maksiat, sebaliknya dia pun merasa nggak enak ketika melakukan ketaatan. Orang yang terbiasa nggak pakai jilbab, pakai jilbabnya pas kondangan doang, apa yang dirasakan jemaah? Haredang. Apa haredang? Panas, panas gak betah. Ya, orang yang biasa dengerin musik, disetelin merotam, nggak nyaman dia. Ya, orang yang terbiasa memakan makanan yang haram, duit yang haram, ya, mudah bagi dia untuk mendapatkan uang, tapi dia ambil dengan cara yang haram. Ketika dia kehilangan penghasilannya tersebut, pasti dia merasa gimana gitu. Jadi ini yang pertama jamaah sekalian, sebab futur adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena setiap maksiat akan berdampak buruk pada kehidupan kita, terutama dalam masalah ibadah. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh. Dalam ayat ini kenapa Allah gandeng perintah memakan makanan yang halal dan perintah melakukan amal soleh? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya harta yang halal akan menjadikan orang itu semangat melakukan amal soleh. Sebaliknya, harta yang haram akan berdampak membuat orang itu berat untuk melakukan amal soleh. Jadi ini yang pertama, sebab futur. Yang kedua, berkaitan dengan belajar. Ya, kadang orang itu futur dalam belajar, malas lagi dalam belajar, nggak semangat lagi dalam menuntut ilmu. Ya, dan itu kadang dirasakan jamaah sekalian. Contohnya adalah belajar bahasa Arab. Coba aja kita buka nih, dibuka kajian bahasa Arab perdana. Kira-kira yang daftar banyak atau sedikit? Banyak. Tunggu sebulan 2 bulan, yang awalnya 50 jadi berapa? 20, 10, alhamdulillah masih 20 gitu kan. Pada kemana jamaah? Muntaber, mundur tanpa berita, pada hilang, ya kan? Gak semangat lagi. Enggak di sini, di Jakarta, Tangerang begitu deh. Kenapa kok bisa seperti ini gitu kan? Nah, bisa jadi cara belajarnya yang salah, cara menuntut ilmunya yang salah. Sekarang juga menjadi pertanyaan, kita sudah berapa lama hadir kajian seperti ini? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin sudah ada yang 10 tahun. Apa yang kita dapatkan? Sementara orang yang belajar di pesantren 3 tahun, tapi Masya Allah udah bisa baca kitab, hafalannya banyak, siap untuk jadi imam, siap untuk tampil khutbah. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin kita yang belajar bertahun-tahun, cara belajarnya ada yang apa? Yang salah. Nah, demikian pula kadang orang itu ya nggak semangat dalam belajar karena cara belajarnya yang keliru. Apa diantaranya? Semuanya dipelajari. Ya, semuanya dipelajari. Apa kata Imam Al-A'mas? Man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang belajar semuanya, maka hilangnya juga semuanya. Paham gak maksudnya? Yang semua ilmu dia pelajari, ya, tidak ada yang dia mutkinin istilahnya gitu kan, maka ilmu pun akan hilang semuanya.
Sama seperti kalau kita belajar semua kajian kita hadiri, kajian fikih, tauhid, akhlak, sirah, faraid, bahasa Arab, yang mana kita juga punya kesibukan di rumah, maka yang ada hilang semua. Berbeda kalau mereka berada di pesantren yang memang mereka itu fokus untuk belajar, ya. Makanya sistem belajar yang sangat bagus adalah sistem mulazamah, yakni dia pelajari ilmu-ilmu yang penting. Ilmu-ilmu yang penting yaitu menjadi pokok dasar agama kita ada 3: akidah, tauhid, fikih, akhlak. Ini 3 materi ilmu yang harus kita pelajari. Ya, ini berbicara bagi mungkin dia punya kesibukan ya, karena kita semua yang hadir di sini mungkin punya kesibukan di luar. Yang paling inti ini 3: tauhid, akidah, akhlak, fikih. Akidah tauhid berkenaan tentang bagaimana kita mengenal Allah, fikih bagaimana kita beribadah kepada Allah, akhlak ini berkaitan dengan bagaimana kita bermuamal kepada manusia. Orang yang hanya kajian tauhid saja, tidak pernah belajar akhlak, maka ini sangat mengkhawatirkan jamaah sekalian. Naam, tauhid kita jadikan prioritas, tetapi penting juga bagi kita untuk mempelajari akhlak. Jangan sampai dakwah sunnah yang kembali kepada fitrah itu dijauhi oleh orang lain karena gara-gara akhlak dia. Kadang kita mendengar ada celotehan seperti ini, dia udah ngaji begitu ya, tuh. Kok udah kenal sunnah kayak begitu? Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak belajar apa? Akhlak. Penampilannya sih masya Allah, rajin, ngajinya juga rajin, tapi apa? Punya utang nggak dibayar sama tetangganya, ya nggak akur, percuma jamaah sekali. Jadi akhlak juga penting bagi kita. Ya, jangan sampai terkesan kita keras, kaku. Lihatlah dakwah Nabi SAW bisa masuk ke tengah para sahabatnya karena akhlaknya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ada orang Arab Badui kencing di masjid, para sahabat sudah ingin menghardiknya, kata Nabi, jangan biarin. Selesai kencing, apa kata orang Arab Badui ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, wala tarham ghairana, jangan kau rahmati yang lainnya. Ya, jadi penting kita mengkaji akhlak. Seperti misalnya kitab yang sangat bagus itu Kitabul Jami'. Ya, akhir dari kitab Bulughul Maram dikaji itu, agar ilmu yang sudah kita dapat itu betul-betul melembutkan hati kita, bukan makin kasar, kaku. Syekh Al-Albani memberikan nasihat, jangan engkau membuat lari manusia dari dakwah sunnah ini karena penyampaianmu yang kasar. Karena kita berharap orang tua, saudara mendapatkan hidayah itu sunnah seperti kita, tapi mereka menolak. Jangan selalu kita katakan, oh hatinya udah mati dan yang lainnya tidak. Barangkali cara nyampainya yang salah jemaah sekalian. Kita sebagai seorang anak yang tentu usianya lebih muda dari orang tua kita, pasti yang namanya orang tua punya sifat ego. Jangan misalnya kita pulang kajian langsung, Pak nih buku nih saya kasih nih, tahlilan gak boleh nih. Bukan seperti itu caranya. Bapak bid'ah ini. Besok-besok paling kita gak boleh kajian lagi gitu kan. Tapi kita pendekatan, insyaallah jadikan yang merasakan perubahan menjadi lebih baik adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Setelah kita mengenal sunnah, jadikan orang yang merasa nyaman adalah orang-orang terdekat dengan kita.
Gimana tuh caranya tuh? Harus lebih baik lagi sama orang tua, lebih patuh lagi. Setiap bulan kirimin duit. Coba kalau antum ajak kajian, Pak, ayo Pak ikut ngaji. Pulang gajian, mampir ke kuliner, ajak makan. Kira-kira besok-besok gimana jemaah? Nah, kapan kajian lagi? Nanyain lagi. Dari situ jemaah kita masuk. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Jadi cara belajar itu harus benar, harus mungkin. Makanya misalnya ada satu kajian kitab, udah istiqomah, continue mulai dari awal sampai akhir. Sekarang saya tanya, kita sudah ngaji lama, sudah tamat belum kitab Ushul Salasah? Udah belum? Kalau belum, alhamdulillah. Kalau sudah, lanjutkan kitab Tauhid. Kitab Tauhid sudah selesai atau belum? Kalau belum, gimana jemaah sekalian? Iya. Makanya fokus pada kajian kitab, bukan kajian tematik seperti ini. Kajian tematik hanya sewaya-waya istilahnya. Artinya enggak harus rutin. Mungkin berapa bulan sekali gitu kan. Fokus kajian kitab. Ya, dan sampai betul-betul kita memahami. Lihatlah bagaimana para sahabat. Nabi SAW mengatakan, kunna nata'allamu asyra ayat lam nujawizha hatta nahfadhuha. Kami mempelajari 10 ayat dan kami tidak melanjutkannya sampai kami menghafalnya dan sampai kami juga mengamalkannya. Kemudian sebab yang ketiga, di antara orang itu terkena penyakit futur adalah musabahatul asqiya, berteman dengan teman yang buruk akhlaknya. Kita semua membutuhkan komunitas karena kita adalah makhluk sosial. Kita nggak mungkin hidup sendiri. Makanya kita butuh teman. Tapi jangan sampai salah bergaul. Jangan sampai kita salah komunitas. Apalagi mungkin masing-masing kita punya hobi. Ada yang hobinya naik gunung, ada yang hobinya motoran, ada yang hobinya ini dan itu. Tapi usahakan cari komunitas orang-orang baik. Kalau dia salah berteman, maka teman itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. As-suhbah laha ta'sir. Ya. Jadi teman itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Teman yang soleh seperti orang yang berteman dengan siapa jemaah? Tukang minyak wangi. Minimalnya kita dapat harumnya. Tapi teman yang buruk seperti kita berteman dengan orang yang pandai besi. Minimalnya kita bau apa? Kena bau apaknya. Demikian juga teman jamaah sekalian. Ya, pilih-pilih dalam berteman. Ini harus jamaah sekalian, bukan pilih kasih dalam berteman, tapi kita harus pilih-pilih dalam berteman. Kalau ada teman yang misalnya kita sudah lama berteman, tapi dia masih begitu saja, masih melalaikan perintah-perintah Allah, nasihatin bisa, alhamdulillah, kita ajak dia. Tapi kalau tidak bisa, malah kita yang terbawa, maka lebih baik tinggalkan. Kita mungkin pernah mendengar ada istilah mantan santri, ya kan? Lebih baik mantan santri atau mantan preman? Dua-duanya nggak baik lah. Mantan preman berarti dahulunya pernah jahat. Nah, dari dua ini yang paling parah adalah mantan santri. Mantan preman mungkin masya Allah kadang kita ada orang tatoan, ngaji, biarin, jangan dilihatin aja. Alhamdulillah dia sudah mau bertaubat. Ya.
Yang lebih parah itu mantan santri. Masya Allah, santri 9 tahun pulang gabung sama teman-teman yang begajulan, teman-teman yang ya nongkrong, rokok, gitaran. Paling sehari 2 hari merasa takut, rokok haram, tapi ditawarin terus, akhirnya apa? Ke bawah. Nah itu dia itu. Itulah bahayanya teman yang buruk. Ya, bertemanlah dengan teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan. Dan ini juga berlaku berteman di media sosial, di Facebook. Kalau ada orang yang minta pertemanan, lihat dulu, jangan asal konfirmasi semuanya. Kenapa? Khawatir salah. Iya. Jadi jangan hanya percaya dengan profil gitu kan. Khawatir ternyata dia punya pemahaman ahlul bid'ah, pemahaman khawarij. Sedangkan ini berbahaya. Hati ini lemah. Subhat itu menyambar-nyambar. Ya. Makanya prinsip kita dalam beragama, kalau kita sudah tahu ini teman selalu mengajak kepada kebid'ahan, ada ustadz dai yang selalu mengajak kepada kebid'ahan, tinggalkan jamaah sekalian. Enggak boleh kita dekat-dekat, enggak boleh kita dengerin kajiannya. Hanya cuplikan 1 menit, 2 menit atau short di YouTube. Jangan kita lihat videonya jamaah sekalian. Khawatir subhat itu nempel dalam hati kita. Karena dengan manisnya perkataan yang mereka sampaikan, mereka selalu mengarahkan beragama ini sesuai dengan perasaan. Ayo kita jaga ukhuwah, kita jaga persatuan. Buat apa antum kajian dikit-dikit tahzir sana, tahzir sini ya. Ya. Akhirnya kena subhat dia. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini enggak benar nih manhaj seperti ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Namanya manhaj apa ini? Manhaj lalat. Di mana aja apa? Nemplok begitu. Iya. Kemudian yang keempat, di antara sebab orang itu futur adalah wanita. Hati-hati jamaah sekalian. Jangan bermain api dengan wanita. Kalau dia punya hasrat, tumbuh rasa cinta, datangin, lamar, temuin orang tuanya, selesai. Itu yang terbaik. Saya udah menikah, nggak apa-apa, tambah. Ya, tambah. Jadi jangan apa? Bermain. Kalau sudah wanita, fitnah wanita itu sangat luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Ittaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian terhadap dunia. Dan lebih khusus Nabi mengatakan wattaqun nisa, takutlah kepada wanita. Semua wanita di pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu akan terlihat cantik ya mas kalian. Ya, makanya ada istilah rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Rumput kita kering. Benar. Ya, hati-hati sama wanita. Dia akan dijadikan oleh syaitan depan belakang indah. Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, atau Ibnu Abbas mengatakan, an-nisa habailu syaitan. Wanita itu adalah pancing-pancingnya syaitan. Hati-hati itu. Yang bagaimana? Itulah wanita yang tidak menjaga iffahnya, yang istilahnya caperlah, menggoda laki-laki. Ya, demikian pula karena memang kita diberikan fitrah cinta kepada wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia cinta kepada lawan jenisnya. Normal aja mas kalian kalau kita sebagai laki-laki cinta sama perempuan. Perempuan melihat laki-laki ganteng cinta, wajar. Yang gak wajar kita melihat laki-laki ganteng, homo dong gitu kan. Ini gak wajar, tapi harus diarahkan. Kita senang sama perempuan,
dia udah punya suami, udah jangan deketin. Masih banyak perempuan yang lain. Kalau kita ditolak, cari yang lain. Zaman sekarang laki-laki perempuan 1 banding berapa jemaah? 4. Emang udah hitung? Ya, banyak. Ini cinta ditolak, dukun bertindak. Cari yang lain jemaah sekalian. Ya. Dan nikahi, selesai. Makanya pelampiasan syahwat yang dibenarkan hanya dengan cara menikah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya atau kepada budak wanitanya. Barang siapa yang mencari jalan selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang kalau sudah terkena fitnah wanita, menjauh dia. Ya, menjauh. Artinya berani. Pacaran aja dia berani. Berzina aja dia berani. Berarti kan dia melanggar larangan Allah, maka dia pun akan berani meninggalkan larangan-larangan yang lain. Maka ini juga faedah buat kita sebagai seorang suami, bagi orang tua, lindungi anak-anak kita, ajarkan mereka, ya, harus memiliki rasa malu ketika mereka di hadapan laki-laki, marah ketika anak istri kita tidak menutup auratnya, orang tua yang mendiamkan, suami yang mendiamkan anak-anaknya, keluar rumah tidak memakai jilbab atau dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dia biarin, berarti dia adalah dayus. Yaitu seorang kepala rumah tangga yang tidak memiliki rasa kecemburuan. Baik. Kemudian yang keberapa? 10. Oh, 5 ya. Masih fokus kan? Gak ada yang tidur? Baik. Di antara orang itu mudah futur, kekosongan waktu, pengangguran, gak punya kerjaan, gak punya aktivitas. Dia sangat mudah berhayal kemana-mana, ya. Makanya subhanallah jemaah sekalian, waktu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Banyak orang yang mengatakan waktu adalah uang, waktu adalah emas. Maka di dalam Islam waktu lebih berharga dari semuanya. Emas, harta, jika habis kita bisa mendapatkannya kembali. Tapi waktu yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui, mungkin gak kita kembali ke umur kita 5 tahun? Mungkin gak jemaah? Gak mungkin. Maka jangan sia-siakan. Lihatlah bagaimana para ulama salaf begitu perhatian terhadap waktu. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang paling aku sesali daripada suatu hari di mana matahari terbenam, umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Dan beliau pun mengatakan, wa inni la abghadur rajula alladhi faridan la fi umuri dunyahu wa la fi umuri ukhrahu. Sungguh aku itu benci sama orang yang nganggur, gak punya kerjaan, baik kesibukan dunia maupun kesibukan akhirat. Karena ketika orang itu nganggur, gak punya kerjaan, masuk ke kamar tidur-tiduran padahal kagak ngantuk, apa yang dia buka jamaah sekalian?
HP. Inilah setan gepeng yang sangat berbahaya. Ya, yang mana waktu kita habis hanya untuk itu. Jujur jemaah sekalian, kalau kita jujur, kita lebih banyak pegang Al-Quran, pegang HP. HP. Bagaimana mungkin HP ini tidak dikatakan sebagai musibah? Sementara ada suami istri, satu kamar, bahkan satu tempat tidur, masing-masing keduanya sibuk dengan apa? HP-nya. Iya, masing-masing ketawa, tapi bukan ketawa dengan pasangannya, ketawa dengan apa? HP-nya. Sebelum tidur bukannya baca doa, dia tulis status dulu gitu kan. Bangun tidur bukannya sibuk membaca doa bangun tidur, yang dilihat apa? Statusnya, ada yang nge-like enggak? Fitnah jemaah sekalian. Anak supaya enggak pecicilan dikasih apa? HP. Sehingga anak itu lebih senang dengan dekapan HP-nya daripada dekapan orang tuanya. Iya. Maka kalau kita nggak ada keperluan, apalagi buka yang tidak-tidak, pasti arahnya ke sana jemaah sekalian. Itulah syaitan akan terus berusaha menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Intinya jangan sampai kita nganggur, sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang hamba, ya, di mana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita hidup hanyalah kumpulan hari-hari. Perhatikan nasihat Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya ibna Adam, innaka anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duk yushiku ayadhaba kulluk. Wahai anak Adam, kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Jika terlewat satu hari darimu, maka akan hilang sebagian darimu. Dan apabila sebagian darimu telah hilang, maka lama-kelamaan engkau pun akan hilang. Demikianlah hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun kita lalui. Ketika umur kita bertambah, maka semakin berkurang masa kontrak kita di dunia. Ya, inilah prinsip yang harus kita pegang jemaah sekalian. Jangan sampai kita nganggur intinya. Mau ngapain kek di rumah, punya lahan 50 meter, 100 meter, nanam apa kek? Apalagi yang sudah pensiun, gak punya kerjaan, nanam cabai, itu lebih bermanfaat. Iya. Kalau dia punya hobi, hobi yang bermanfaat. Ini hobi apa? Miara burung. Waktunya habis hanya untuk apa? Burung. Boleh-boleh saja kita punya hobi gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Iya. Jadi kekosongan waktu itu sangat mudah orang itu terkena penyakit apa? Futur, sehingga dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi intinya itu jamaah, ya. Makanya kiat agar kita tidak terkena penyakit futur adalah beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Beramal soleh sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Nabi mengatakan, khudhu minal amali ma tutikun. Beramalah sesuai dengan kemampuan kita. Kita ngaji, ngantuk, ya tidur sudah. Sholat malam, ya udah lelah, istirahat sudah. Begitulah jemaah sekalian, ya. Jadi jangan terlalu ngoyo, karena yang terpenting adalah istiqomah. Makanya Nabi SAW pernah masuk ke masjid, ada dua tiang seperti ini. Ada seutas tali yang terikat di antara dua tiang tersebut. Nabi pun bertanya, ini tali punya siapa? Dan bekas apa? Dijawab, ini tiang apa? Itu tali punya istrimu Zainab, yang mana dia sholat malam, ketika sudah enggak kuat, dia topang tubuhnya di tali tersebut agar bisa tetap sholat. Bagaimana reaksi Nabi SAW?
Apakah Nabi mengatakan bagus? Tidak. Nabi malah menyuruh untuk melepas talinya dan mengatakan liyusolli ahadukum nasatahu. Hendaknya seorang sholat ya dengan dia semangat. Artinya kalau sudah mengantuk tidur. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya. Jangan berlebih-lebihan dalam satu ibadah. Masih ada hak-hak lain yang harus kita tunaikan. Lihat Abu Darda, sahabat yang mulia. Dia termasuk orang yang mungkin bisa diistilahkan terlalu ngoyo dalam beramal, sampai lupa istri. Salman pernah datang ke rumahnya. Ternyata dia mendapati istrinya dalam keadaan tidak terurus, kerapuh. Salman bertanya, "Aina Abu Darda? Mana Abu Darda?" Abu Darda udah gak butuh lagi terhadap dunia. Artinya Abu Darda sudah gak butuh lagi sama aku. Tidak lama Abu Darda datang bawa makanan. Salman dipersilahkan makan, silahkan makan. Salman gak mau makan. Kenapa? Abu Darda harus makan juga. Ternyata Abu Darda lagi apa? Puasa. Salman pun bermalam di rumahnya Abu Darda. Baru mau tidur, Abu Darda bangun, mau sholat. Kata Salman, tidur. Suruh tidur. Beberapa menit Salman merem, dia bangun, sholat. Kata Salman, tidur. Disuruh tidur. Di sepertiga malam terakhir baru dia bangun sholat malam. Maka Salman pun ngomong baik-baik sama Abu Darda. Seraya mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika haqqan wa li ahlika haqqan fa'ati kulla dzi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, sesungguhnya Allah itu punya hak yang kau harus tunaikan. Kamu juga punya hak, dirimu itu punya hak, istrimu juga punya hak. Maka tunaikanlah hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Kayaknya enggak terima dia dinasihatin kayak begitu. Datanglah Abu Darda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan apa yang disampaikan oleh Salman. Apa kata Nabi? Sodaqah Salman. Salman benar. Jadi menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, hendaknya kita beramal itu sesuai dengan apa? Porsi. Keluarga kita punya hak, anak istri kita punya hak. Ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka liburan. Jangan hanya kita sibuk cari duit saja. Walaupun alasannya untuk nafkahi, untuk biaya segala macam, mereka butuh refreshing jemaah sekalian. Dan berusaha untuk mensederhanakan kebahagiaan. Iya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya. Intinya kita harus waspada dari yang namanya penyakit apa ini? Futur. Penyakit yang sangat berbahaya. Semoga kita semuanya istiqomah di atas sunnah dan diwafatkan juga di atas sunnah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan, barangkali jamaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah dalam syariat sebaik-baik orang yang banyak istrinya? Hah? Sebaik orang paling banyak istrinya. Ini pertanyaannya sensitif nih bagi para istri nih. Ada umat gak? Baik. Pertanyaannya, apakah benar sebaik-baik orang
yang banyak istrinya. Bener gak jemaah? Wih, betul katanya. Baik jemaah sekalian, ya, dilihat dan tergantung. Karena di sisi lain Nabi juga mengingatkan kepada kita bahwasanya ada seorang yang diazab secara khusus nanti di padang mahsyar, di mana Allah tampakkan dia berjalan dengan miring. Dan Nabi mengatakan dia adalah orang yang melakukan poligami tapi tidak berlaku apa? Berlaku adil. Iya. Sehingga kalau kita katakan secara mutlak sebaik-baik orang adalah yang banyak istrinya, maka ini tidak bisa. Karena memang tidak ada hadis satupun yang menjelaskan ya masalah itu. Yang ada adalah tatkala kita memiliki beberapa istri, kita berlaku adil. Memang perintah yang ada dalam Al-Quran adalah fadkihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya. Dan demikianlah sunnah para nabi dan rasul, demikianlah kebiasaan para sahabat yang mereka memiliki istri lebih dari satu. Baik bagi dia jika memang dia berlaku adil. Ya, dan tentunya dari satu sisi itu juga baik. Kenapa? Karena dengan banyak istri banyak keturunan. Banyak keturunan, Allah makin senang dan Nabi pun bangga dengan banyaknya umatnya. Apalagi yang dinikahi adalah janda. Maka dengan dia menikahi janda, selain misalnya kalau janda tersebut bawa anak, maka sama saja dia berbuat baik kepada anak yatim, ya, dan juga berbuat baik kepada janda. Tetapi kalau dia punya istri 2, 3 tapi tidak berlaku adil, ya maka ya ini menjadi kebinasaan buat dia. Ya. Baik. Ada lagi? Iya, Pak. Oh, nanti sambung ke ibu apa ya? Salam. Mohon izin Ustaz, dari Muhammad mau bertanya tips praktis soal manajemen waktu Ustaz. Tips praktis manajemen waktu. Terima kasih. Iya. Tip praktis manajemen waktu. Itulah yang Nabi sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tips praktis kan, singkat, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, maksudnya mungkin kalau perlu kita jabarkan, ya, memang kita sangat penting ya Mas kalian untuk mengatur waktu. Dan saya kira sulit kalau pakai jadwal. Kita ini bukan santri yang ada di pondok yang harus bangun jam 3, lanjut jam 4 sholat subuh, lanjut halaqah Quran, lanjut ini, lanjut itu dan yang lainnya. Ya, maka pada intinya jemaah sekalian, ya, lakukan aktivitas yang kita kerjakan setiap hari itu bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Sehingga dikatakan muslim yang cerdas adalah muslim yang dia berusaha menjadikan aktivitas yang dia lakukan setiap hari itu bisa bernilai ibadah walaupun pada asalnya itu bukan ibadah. Contoh, kita kan gak mungkin habis subuh di masjid terus, iya kan? Habis subuh kita siap-siap berangkat kerja. Alhamdulillah yang sudah pensiun mungkin dia menunggu waktu terbitnya matahari, dia sholat sunnah suruh.
Ya, tapi kita yang berangkat kerja nggak mungkin. Nah, makanya di sini agar waktu kita bermanfaat adalah niatkan setiap aktivitas yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Kita kerja, niatin dalam rangka untuk nabung umroh, dalam rangka untuk biayain anak sekolah, dalam rangka untuk membeli rumah agar ya keluarga kita nyaman. Ini dengan niat seperti ini, setiap langkah kita itu bernilai apa? Ibadah. Ya, tapi kalau niatnya tahun depan harus ganti mobil, tahun depannya lagi harus ganti HP, kerja hanya seperti itu, dia tidak mendapatkan apa-apa, karena dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, itulah manajemen waktu, berusaha menjadikan waktu kita bermanfaat. Baik, saya kira cukup itu. Ada lagi? Cukup. Silakan. Dari mungkin dari perwakilan PKM Surabaya atau mungkin dari kepala sekolah SD Pak Jomli, ada pertanyaan? Kalau enggak kita lempar ke boleh ke para awal sebenarnya. Oh ya, Sebentar. Terima kasih. Nanti boleh pakai Pak Luhadi. apa ini? Pakai mic dulu. Pak Luhadi mungkin baik. Kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana agar hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu waktu kita, harta kita, dan hidup kita. Iya, ahsan. Baik. Bagaimana agar harta kita, waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan subhanallah, pertanyaan ini mengingatkan kepada kita semua agar apa yang kita lakukan berharap berkah. Iya. Seperti misalnya seorang yang melangsungkan akad nikah berusaha agar pernikahannya itu diberkahi. Makanya kalau kita hadir ke acara walimah, yang kita baca apa jemaah? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Iya. Nah, yang pertama adalah meluruskan niat. Nah, yang pertama adalah meluruskan niat. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi langkah yang pertama adalah kita luruskan niat. Karena kadang ibadah yang kecil saja bisa menjadi besar karena niat. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyyah wa rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyyah. Terkadang ada amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya. Kita hadir kajian seperti ini, pahalanya besar atau tidak? Besar. Tapi di sisi Allah gak ada apa-apanya kalau kita niatnya ria, niatnya pengen disebut sebagai orang yang alim. Sedekah niatnya pengen disebut dermawan, sia-sia kan? Enggak diberkahi. Sebaliknya, amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya. Pernah dengar hadis seorang wanita pezina ngasih minum anjing doang, kata Nabi, dia di surga. Kenapa? Niatnya ikhlas. Begitu. Jadi luruskan niat setiap kali kita melakukan aktivitas apa saja, ya. Dan yang kedua, aktivitas apa saja, ya, seperti misalnya kita nyari duit, nyari kerjaan, nyari harta, ya.
usahakan niatin untuk mencari ridho Allah. Apa kata para ulama? Ya, al-adat tanqalibul ibadat binniyati sholihat. Kebiasaan yang itu sifatnya bukan ibadah ya, yang bukan ibadah. Seperti kita bekerja, cari duit, ya kan? Harta yang kita miliki, itu semua kan suatu hal yang biasa. Tapi kalau kita niatan dalam rangka untuk ibadah, kita punya harta, kita bagi-bagi untuk keperluan kita, untuk nabung, untuk anak yatim, untuk buat tetangga dan yang lainnya, insya Allah tabungan kita berkah. Iya, karena kita niat dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, agar aktivitas harta kita berkah ya. Jangan hanya kita menimbun, memperbanyak tabungan tapi nggak bayar zakat. Pelit sedekah, bakhil. Ini penyakit yang membinasakan jamaah sekalian. Barangkali itu, Pak. Ya, saya ada pertanyaan, bagaimana cara merangkul teman, sahabat yang sedang futur, sedangkan kita sendiri dalam keadaan sibuk sendiri-sendiri? Iya. Jadi ya, pertama jamaah sekalian, tetap kita rangkul ya. Kita ajak dengan cara yang baik ya. Kita temuin dia dan kita ingatkan melalui WA. Di antaranya adalah kita share kajian-kajian ilmu seperti ini. Kita share kajian ilmu ya. Atau mungkin kalau dia adalah seorang yang punya komunitas, dia undang ustadz untuk istilahnya reunian. Zaman sekarang kan banyak orang istilahnya apa? Reuni ya kan. Jadikan reuni yang bermanfaat, bukan reuni musik-musikan, tapi reuni ngundang ustadz ada kajian. Banyak kan sekarang family gathering ya kan. Ya, jadi memang kadang kita harus masuk dari arah situ. Masuk dari arah situ jamaah. Seperti kita misalnya di Jakarta gitu kan, ada komunitas baker muslim gitu kan. Nah itu kan biasanya orang-orang yang begitulah gitu kan. Tapi setiap kali touring ada kajian, ada ustadznya. Bisa masuk dari arah situ jamaah. Camping misalnya, ada orang yang hobi camping, dijadikan acara daurah dari situ. Ya, sehingga kita menjadi wasilah kebaikan, menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Kalau memang itu semua kita sudah lakukan, kita nasihatin, kita telepon, kita ajak, sudah. Hidayah, taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa saja agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Makanya dalam berdoa jangan hanya berdoa untuk diri kita saja, tapi doakan juga saudara-saudara kita agar mereka juga mendapatkan hidayah. Cukup jamaah sekalian ya. Semoga kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini, yaitu penyakit futur. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.